ini pokoknya lucu, viral, diundang kemana-mana. Acaranya maulid. Maulid malah melecehkan Rasulullah. Maulid apa ini? Masuk dulu ke suasana masa Nabi. Bagaimana kebiasaan orang pada saat itu di muka bumi. Bukankah di Eropa terjadi pernikahan dengan anak-anak kecil juga? Jangan sok-sokan ngerti Rasulullah. Yang lalu ada orang ceramah maulid. Maulid ini kan mestinya tujuannya kan untuk menerangkan keagungan Rasulullah. Ada orang bodoh berceramah. Kata dia apa? Karena Rasul ini dalam teori sosiologi. Ya ini untuk membuktikan saya habis ngaji di tempat presiden. Bila bisa bilang sosiologi, antropologi. Ini ceritanya sih saya dapat ceritanya. Tapi akal saya ini nggak sanggup mencerna. Gimana ada anak usia 9 tahun itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun? Nggak nyanggup akal saya ini gimana. Jadi Rasul itu saya tahu lah ceritanya. Saya tiap hari baca hadis. Berapa kali saya baca bolak-balik, mau dari belakang itu apa? Bahwa Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cantik, anak konglomerat, muda, baru usia 9 atau 10 tahun. Rasulullah usia 50. Ini ceritanya tahu saya. Tapi yang nggak bisa saya cerna itu kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah sama orang 50 tahun kok riang gembira. Kalau orang sini bunuh diri. Loh. Jadi jangan sampai ini. Jangan sok-sokan ngerti Rasulullah. Maka jangan menurut Rasulullah nanti dulu. Nggak kebayang ya. Sampai sekarang tak pikir itu gimana dulu ceritanya. Ini makanya banyak yang mengatakan Rasulullah itu tukang sihir. Kalau nggak paham suasana batin dan psikologi Rasulullah waktu itu kayak apa, nggak kebayang saya. Jangan Anda ukur proses pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan konteks adat kekinian. Masuk dulu ke suasana masa Nabi. Bagaimana kebiasaan orang pada saat itu di muka bumi. Bukankah di Eropa terjadi pernikahan dengan anak-anak kecil juga? Bahkan ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Dan itu terus berlangsung. Jadi bukan hal kemudian yang aneh kalau Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah dalam usia yang sangat dini. Dan kemudian dipergauli dalam masa ketika masa haidnya muncul. Artinya apa? Kebiasaan itu sudah jamak terjadi. Tapi Nabi memberikan satu contoh yang dahsyat dengan turunnya bimbingan dari Allah. Apa itu? Pernikahannya bukan ingin menyalurkan hasrat seksual semata di situ, tapi ingin membuka pelajaran ke umat di masa depan. Kenapa Nabi diminta menikahi Sayyidah Aisyah? Ternyata salah satu hikmahnya karena beliau punya kemampuan, kepintaran yang luar biasa, cepat menangkap pembahasan, sehingga ketika dinikahi oleh Nabi, tujuan utamanya untuk mengambil pelajaran dari Nabi semaksimal mungkin. Karena nanti ada fikih-fikih yang tidak bisa disampaikan langsung oleh Nabi pada kalangan perempuan khususnya. Dari mana mengambilnya? Sayyidah Aisyah. Fikih dalam keluarga Nabi, tidak semua sahabat bisa masuk ke rumah Nabi. Siapa yang bisa menerangkannya? Keluarga terdekat Nabi. Ternyata Sayyidah Aisyah disiapkan. Setelah Nabi meninggal, beliau menjadi pengajar. Adakah Sayyidah Aisyah melahirkan keturunan? Tidak. Karena yang disiapkan dari situ adalah proses transformasi dan transfer pengetahuan pada generasi setelahnya. Nah, kalau Anda baca seperti ini, bisa lebih paham dalam memahami.